ini tuh bukan salah kamu, ini tuh siapa yang pokoknya keadaan ini adalah kayak sebuah kecelakaan, katanya kecelakaan itu nggak terduga siapa yang jadinya kayak gimana, dan itu adalah suatu hal yang nggak pernah kita rencanain, katanya. Ini terus dari katanya, kisah nyata, ini dari kisah nyata, ini memang benar. Itu terjadi di 2014 sampai 2016 bergulirnya itu kasus. Dia bilang bagiku, ya, mamaku itu sugar, kata dia gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Nah sebenarnya selama bulan masuk Februari lah, ini tanggal berapa sih sekarang, udah pertengahan ya, gue tuh udah mulai kehilangan interest nonton film karena nggak nemu film kayak yang memuaskan mata gue dari segi aktingnya, segi ceritanya. Menurut gue ini mungkin gue yang dalam posisi males ya, mungkin ya. Tapi ya bagi gue belum menemukan film yang gue pengen banget nonton ya. Gue nggak ngerti kenapa ya, juga nggak ngerti lah. Tapi menurut gue belum ada film yang begitu masukin Februari kayak nggak ada keinginan nonton. Tapi suatu saat gue di chat sama, ada request ya, Bung nonton dong Sugar. Nih Sugar apaan sih? Aku bilang itu film apa sih? Katanya ada di CGV gitu. Gue cari gitu kan, lah ini film kayak drama biasa sih. Soalnya gue mau nonton tapi gue takut sedih gitu. Jadi ini tuh ceritanya tentang drama keluarga gitu. Ini film Korea dan adanya di CGV, gue nggak nemu di XX1. Udah lah ya, gue juga ya udah deh, orang dah di request ya nonton lah film ini gitu. Gue nonton sama anak gue karena bagi gue CGV tuh kayak gede banget. Kalau XX1 tuh kayak lebih simple ya, CGV tuh kayak gue takut aja kalau nonton sendiri gitu, walaupun filmnya cuma drama doang gitu kan. Terus gue tungguin anak gue, kita nonton lah tuh ya malam-malam lah, jam 6 sore gitu lah kita nonton. Terus katanya kenapa sih mam, dia tahu sendiri kan anak-anak Gen Z susah banget diajak nonton bareng mamanya, apalagi ini cerita drama keluarga. Udahlah lu, saya bilang udah lah nak. Terus kata dia udah mam, nanti kalau aku tidur nggak apa-apa ya, kata dia gitu kan. Terus ya udah, iya nggak apa-apa, bilang yang penting ada kamu. Untungnya yang nonton tuh gue dua, sebelah gue itu 2 orang, belakang gue 1. Jadi kita cuma berlima nonton film ini ya. Menurut gue filmnya mungkin bukan tema atau bukan jenis film yang akan ditonton orang banyak. Tapi setelah gue nonton, anak gue yang rencananya mau tidur di bioskop, karena kan bioskop tuh bentuknya empuk, apalagi kalau CGV gitu kan, enak gitu ya emang. Udah akhirnya ya udahlah, jadi itu anak malah sepanjang film nangis, bilang mami, terus dia bilang gini, aku nangis, kata dia. Akhirnya kita nangis berdua gitu kan. Gue kan padahal tadinya mau jadi mami-mami yang sekolah, aku nggak semelan kualitas itu. Ini ceritanya tapi emang sedih gitu. Jadi kok gue ketawa ya, mestinya ini ceritanya sedih banget. Jadi seorang ibu, dia itu ibu-ibu pekerja, aktivis juga. Ini mama, ini si Mira Kim nama tokoh ceweknya. Ini film Korea ya. Terus si Mira Kim ini pokoknya ibu-ibu yang sibuk, suaminya tuh research, peneliti gitu kan. Udah, kehidupan berjalan seperti biasa sampai anaknya itu tiba-tiba pingsan di sekolah. Pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dipikir ya udahlah, pingsan kan karena anaknya tuh ceritanya ngumpet di tong sampah mau ngagetin gurunya si Dong Myung. Si Mira ini buru-buru ke rumah sakit ngecek, ternyata dapat kabar ini anaknya kena DM1, diabetes mellitus yang type 1. Itu type 1 itu kalian mesti cek itu kayak termasuk autoimun, bukan karena genetik juga, bukan karena gaya hidup. Jadi ini tuh bisa menimpa siapa aja. Jadi jangan kalau ada keluarga itu jangan nyalahin ibunya, ayahnya atau siapanya, enggak. Jadi dijelaskan bukan genetik, bukan karena gaya hidup. Ini benar-benar ya penyakit kekinian dan sekarang itu banyak menimpa di anak-anak. Jadi kalau yang orang-orang biasa tuh diabetes itu ya DM2 gitu. Jadi DM1 ini kayak lu seumur hidup harus hidup dengan obat tersebut. Jadi parno kan ibu, apalagi jadi DM1 itu dia nggak bisa, gue nggak tahu apa DM2 kayak gitu juga, tapi yang di sini jelaskan DM1 lu nggak bisa gula darah lu terlalu tinggi atau gula darah lu terlalu rendah. Jadi ini kayak fluktuatifnya cuma ngedown, bener-bener down atau high banget gitu. Akhirnya udah deh di monitor anaknya lah sampai 2 minggu di rumah sakit, confirm ini DM1, confirm, shock mamanya tiap malam. Mamanya ini ternyata backgroundnya engineering, jadi dia tiap malam cari info tentang penyakit ini gitu. Yang lu kalau ngebuka di Google atau lu ngebuka cari lo di web segala macam, ternyata serem. Jadi yang gambar orang tangannya busuk, kakinya busuk, hilang kaki, begini. Terus ini anak juga katanya nggak boleh terlalu capek, tapi lu harus olahraga. Jadi kayak lu harus bener-bener balance di tengah. Kalau nggak ya udahlah, itu bisa terjadi lu lewat, lu kolaps, katanya nggak bisa. Karena itu bisa jadi kalau lo lewat, apalagi sampai lu bisa anakmu bisa koma atau anakmu bisa paralyze jadi ya koma sih. Jadi atau bisa ya langsung gone gitu aja gitu. Jadi ya gimana ya, seorang ibu itu anak masih SD mendapati berita seperti itu ya langsung itu kayak neraka dunia gitu kan. Kadang-kadang neraka itu bukan sesuatu yang abuse kita, tapi bila terjadi, apalagi terjadi sama anak kita tuh rasanya kayak dunia lo mau runtuh gitu. Wah, mamanya udah nggak bisa tidur cari info, terus sedangkan bapaknya peneliti yang aktif di kantornya. Nah, mungkin kalau peneliti seperti itu, jadi mamahnya yang nemenin segala macam. Pokoknya mamahnya bener-bener cari. Akhirnya mamahnya nemulah di Eropa sana obat dari Dexcom atau Dexton ya,
Ya pokoknya itu, nanti jangan salahin gue ya kok antara Dexcom atau Dexcom. Jadi itu bisa jadi ada monitoring gula darah yang jadi anaknya kan kalau kata dokter lu harus tusuk jarum 7 kali. Anak ini takut sama jarum dan itu kan gimana ya? Apa ya? Menyakitkan, mengganggu, dan apalagi anak kecil kayak membuat lu tuh kayak apa ya, merasa jadi rendah diri gitu kan, karena teman-temannya main nanti dia harus nyuntik. Lu bayangin kalau sehari 7 kali, capeknya seperti apa dan rasanya tuh badan lu kebasnya kayak apa. Kita kan tahu ya, disuntik dikit aja kadang-kadang kita udah tua aja disuntik aja kita masih takut loh sama jarum suntik. Aku deh lo apa lo termasuk orang yang takut sama jarum suntik? Enggak, nih jadi 7 kali. Jadi itu gimana nih caranya supaya anak gua nggak suffering gitu loh. Dan anaknya tuh termasuk orang yang takut sekali sama jarum suntik, dan anak ini sudah lelah. Terus sampai kan udah 2 minggu rumah sakit, aku mau pulang katanya. Terus, tunggu ya sampai ini firm dulu atau gimana, pokoknya mamanya ya ini harus tuntas dulu lah diteliti anaknya. Pokoknya akhirnya mamanya nemu itu kesaksian orang di YouTube, terus dia coba kontak, dia email nih barang kapan bisa masuk ke Korea, kapan masuk. Jadi barang itu masih belum dapat istilahnya apa kalau di Korea di sini BPOM ya, jadi belum dapat izin untuk masuk ke sini gitu kan. Terus ya udahlah dia minta tolong, akhirnya dia berhasil pesen 1. Terus tapi gimana monitoringnya dia gitu loh kan, jadi itu monitoring itu jadi itu ditempelkan tubuhnya anaknya. Jadi dia bisa tahu kapan gula darah lu tinggi, kapan gula darah lu rendah. Jadi lu begitu tinggi ya lu harus, jadi begitu tinggi ya lu harus suntik insulin gitu. Tapi terus kalau rendah lu kayak harus minum jus untuk kembalikan itu di posisi normal. Nggak enak banget kan hidup kayak gitu. Cuman dia pengen, tapi kan gue was-was dan dibilang katanya hati-hati karena anakmu bisa tiba-tiba langsung pingsan, dan kalau kayak nggak ada yang nemuin itu anak lo bisa langsung lewat gitu. Itu kan kayak hidup lo kayak apa ya mencekam sekali gitu, ngebayangin anak gue gimana, akhirnya ibunya ini kan ibunya engineer, backgroundnya tuh engineer, terus dia cari dia pokoknya gimana caranya akhirnya dia berhasil membuat device yang ke connect ke HP-nya dia, ke HP anaknya, ke HP pokoknya ke device yang bersangkutan dengan anak tersebut. Jadi di device dia bilang, oh iya nanti kalau begitu apa namanya terlalu rendah atau terlalu tinggi, jadi dia bisa langsung ngecek anaknya, dan dia langsung ketemuin gurunya juga, dia ngasih tahu kondisi anaknya, nanti tolong ini dia taruh jus beberapa, kalau anak gue rendah atau anak gue kayaknya gliang atau pingsan langsung kasih ini gitu kan, tolong ya gitu. Udah sampai pokoknya dibikin apa ya istilahnya bikin penjagaan lah gimana anaknya. Nah anaknya ini dia ambis banget di baseball, dia tuh pengen jadi pemain inti, pengen ya atlet lah ya di sekolah tersebut. Jadi ada satu temennya saingannya dia itu juga jago ya, pokoknya ini mereka berebut jadi pitcher lah. Ternyata yang dapat tuh temennya, karena ini anak kan kalau olahragawan jadi dia bisa tiba-tiba jatuh gitu, dan itu kan nggak bagus ya buat tim, tiba-tiba lari plak jatuh gitu, atau lagi mau mukul gitu kan, dia jadi pitcher kan, kalau mau mukul tiba-tiba jatuh. Jadi oke lah yang menang sih anak itu. Terus anak itu kecewa, dia marah sama mamahnya, gila gara-gara gini gue nggak bisa main bos, nggak bisa masuk tim segala macem. Terus pokoknya dia marah sama mamanya, aku benci katanya kayak begini gitu. Terus apalagi asal pulang dia bilang teman-temannya ngajakin yuk makan es krim, yuk makan toboki, oh itu kan makanan kesukaan dia, tapi ternyata itu gulanya tinggi, dia nggak boleh sama sekali. Lama-lama ya awal-awal nurut, tapi kan ada namanya anak-anak, ada yang pengen berontak. Jadi saat dia berontak dia makan toboki langsung jeder, jatuh anaknya udah. Terus mamahnya kayak mau marah gimana, mau ini gimana, pokoknya berusaha ngasih penjelasan terhadap anak ini. Dan ternyata mamahnya kan langsung ikut komunitas yang parents DM1 ini kan. Ternyata banyak orang tua suffering dan banyak orang tua yang sedih gimana caranya ini anak mereka. Terus dia cerita bahwa dia berhasil bikin device gini-gini. Akhirnya katanya boleh nggak, teman-temannya kan ada nggak yang di komunitas tersebut pada nggak bisa mesen karena itu bahasa Inggris. Akhirnya mama itu pesen-pesen dan sampai jumlahnya tuh meledak banyak, sampai akhirnya ini suspek lah nih apa namanya bea cukai nih. Wah ini siapa, kok Mirakim, kok dia impor tapi sebanyak ini nih buat apa, buat dijual lagi atau cek lah. Akhirnya masuk tuh mamahnya dalam tahap pengawasan, masuk kejaksaan, di sidang sama Depkes lah segala macem. Pokoknya mamahnya udah terancam untuk dipenjarakan dan membayar denda pokoknya besar sekali gitu kan. Mamanya sebingung kok dong, padahal kan gue cuma nolong membelikan orang ini, mamanya tidak mengambil untung. Jadi katanya mamahnya ada ambil untung 700.000 won atau apa lagi, padahal itu adalah selisih currency-nya kan, bayar Korea sama kesananya tuh dolar gitu kan. Nah, jadi selisih di situnya, tapi ya pokoknya. Dan ternyata yang jaksa pemeriksaannya itu adalah bapaknya si saingan anaknya. Jadi kayak antara ada dendam di antara bapak ini gara-gara waktu anaknya pilih, si mamanya debat, lo kan anak gue sakit gitu, anak gue sakit jadi nggak pilih, terus anak lo yang pilih. Pokoknya ada dendam lah di antara mereka. Tapi ceritanya pokoknya mamahnya ini mengalami tuntutan hukum sampai suaminya jengkel, katanya lu nggak bisa kah jadi mamah aja buat anak lo, nggak usah urusin anak-anak yang lain, urusin anak lo aja, bisa nggak sih, anak lo tuh butuh lo gitu, lo ngapain sih ngadain seminar-seminar aja. Mamanya ngadain seminar dan dia membantu bikin device itu untuk orang-orang. Niatnya baik banget, niatnya tuh nolong orang kan, dia tahu rasanya anaknya sakit, jadi dia mau menolong mama-mama ini yang anaknya
yang anak-anaknya juga mengalami hal yang sama, dibantulah bikin device segala macam. Sampai akhirnya begitu dia pokoknya mengalami kasus tersebut, orang-orang ini katanya dia bilang sama si Pak Jaksa itu, gimana caranya kalau kami tidak berhak mendapatkan kesehatan buat anak kami gitu, bisa nggak hukumnya dirubah? Ya lu harus melakukan sesuatu yang luar biasa biar hukum itu bisa dirubah, gimana caranya gitu kan. Dia lagi sedih, dia stres gitu, ternyata dukungan banyak. Demo lah orang-orang bahwa mereka berhak mendapatkan kebebasan dan kesehatan buat anak mereka, karena mereka itu membahayakan dan harusnya ada kemerdekaan untuk hal tersebut. Mereka berhak untuk anak mereka selamat dan mereka berhak untuk tidak khawatir dengan hidup anak mereka, karena ini murni masalah kesehatan bukan masalah bisnis. Terus kan nggak pesan-pesan lagi Mira karena mengalami kasus tersebut. Nah, Dextonnya itu ngecek, gimana tuh yang Mira tuh yang di Korea, katanya kok nggak ada kabar lagi ya. Terus kasihlah beritanya, nih dia dapat kasus gini. Oh ya, kata dia gitu. Ini kan orang dari Dexton ini kan pentingnya adalah perform dan penjualan. Terus akhirnya dia memutuskanlah datang ke Korea gitu kan, ketemu sama si Mira. Terus katanya ya memang belum bisa masuk sini karena pokoknya jelasin gini-gininya, tapi emang di sini banyak yang kena karena gue bisa ngajuin ke kantor pusat bahwa di Korea nanti bisa ini, tapi ntar kita lihat aja gimana kasus kamu berjalan dan gimana performanya di sini, ya itu akan jadi bahan pertimbangan kami, tapi kami tidak menjanjikan apa-apa nih, kata si orang bule itu. Orang bule itu balik, kasus berjalan, semakin banyak yang nge-support ini cewek, sampai akhirnya si Mira ini jatuh sakit. Pokoknya kan namanya stres, sakit, ternyata dia tuh hamil, akhirnya keguguran. Nah pada saat dia keguguran, pada saat dia jatuh sakit, itu anaknya ngelihat, dan anaknya kayak ngerasa bersalah, karena aku sakit kayak begini, karena aku makan topoki itu kan. Jadi yang waktu itu anaknya kondisinya parah bisa makan topoki itu, cuman gara-gara itu mama aku jatuh sakit dan anaknya calon adikku juga gugur, jadi udah nggak bisa dilahirkan gitu. Dia ngerasa bersalah, terus dia nangis, dia peluk mamahnya. Tadinya kan mamahnya bingung, kok anak gue menghindar gue terus, Jadi ternyata selama dia di rumah sakit, anaknya itu ngerasa karena ini semua adalah salah gue, karena gue jadi ini sedih banget deh si adegan itu. Jadi aku sama Dera langsung nangis gitu kan. Jadi katanya aku ini semua gara-gara aku, kata dia gitu. Jadi mama sakit, terus bayi dalam kandungan dikira mamahnya tuh anaknya nggak ngerti dia sakit tuh, dia bilang sama suaminya kan, jangan bilang sama anaknya. Jadi gara-gara anak itu jatuh yang waktu dia makan topoki itu kan tinggi kan, ayahnya tuh ngamuk dan dia tinggal di kantor, ninggalin mamahnya. Akhirnya mamahnya kan kayak struggling sendiri, stres kan, mamanya jatuh, terus anaknya tuh ternyata pas ayahnya langsung datang nyamperin, ngomong, mereka jangan bilang kalau aku sakit dan aku lagi hamil, ini keguguran. Ternyata anaknya denger, terus anaknya langsung kayak dia langsung menjauh dari mamanya. Terus mamanya bingung gitu, kenapa lu jauh sama gua, kenapa? Terus tiba-tiba dia langsung anaknya nangis. Ini pas anaknya nangis dia ceritain, dia kayak ngerasa bersalah banget sama mamanya karena hal ini terjadi gara-gara dia gitu kan. Terus kayak mamanya enggak katanya, kamu pokoknya mamanya, ini tuh bukan salah kamu, ini tuh siapa yang, pokoknya keadaan ini adalah kayak sebuah kecelakaan, katanya. Kecelakaan itu nggak terduga siapa yang jadinya kayak gimana, dan itu adalah suatu hal yang nggak pernah kita rencanain, katanya. Terus kayaknya akhirnya terjadilah kesepahaman di antara mereka, dan anaknya tahu gimana dia harus menjaga diri, dan mamahnya juga, mereka berusaha gimana caranya ini anak tetap bisa main baseball, hidupnya juga seperti layaknya manusia normal, dan mamahnya gimana bisa tidak bisa lepas dari ancaman ini gitu kan, dari ancaman yang dia kan termasuknya katanya impor tanpa pajak, dan ya pokoknya gelap lah gitulah. Ini dari kisah nyata, ini memang benar, itu terjadi di 2014 sampai 2016 bergulirnya itu kasus gitu. Jadi akhirnya anak ini pokoknya bisa jadi atlet, jadi ini anak tetap bisa beraktivitas, tapi dia tahu porsinya, kapan dia harus stop, kapan dia harus injeksi insulin, kapan dia harus menjaga gimana gula darahnya dia tetap stabil gitu. Terus pas terakhir ditanya, menurut kamu ibu kamu tuh apa gitu kan, dia diwawancara lah, karena dia kan berhasil di baseball itu kan, pokoknya meraih penghargaan, pokoknya nih anak akhirnya bisa lah jadi atlet gitu. Terus dia diem, mama tuh bertanya, mama tuh apa bayi, terus dia diem, terus kata gini, iya kamu kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Terus dia tiba-tiba ngomong, pas dia lihat mamanya datang gitu kan, terus dia bilang bagiku mamaku itu sugar, kata dia gitu, aku nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Gila. Terus udah mamanya kayak langsung nangis, karena kan mereka namanya kalau kayak gitu kan struggling ya, orang tua juga terkuras secara mental, anak itu juga secara mental, secara fisik gitu. Ada yang antara orang tua pengen anaknya tersakiti, pokoknya pengennya kan yang terbaik buat anaknya gitu kan. Jadi
pas terakhir tuh dikasih tuh slide-slide-nya gimana si Mira Kim ini dan tokoh aslinya strugglingnya mereka dengan DM1 ini, gimana akhirnya dia tuh jadi dia kan ditawarin kerja, tapi dia tuh akhirnya pokoknya beritanya dia masuklah ya, jadi ke blow up, terus ditawarin sama perusahaan bagus untuk kerja karena sama perusahaan sebelumnya dia diberhentikan karena dianggap bermasalah secara hukum kan. Dia ditawarin kerjaan gaji tinggi tapi lu nggak boleh sosial lagi gitu, akhirnya nggak, dia bikin sosial, dia mengusahakan orang-orang yang nggak dapat kemerdekaan, pokoknya intinya adalah untuk kesehatan, pokoknya dia jadi akhirnya bisa memasukkan obat-obat yang penting, tentang alat-alat medis yang penting, pokoknya nih cewek bagus banget jadinya. Jadi ya mungkin jalannya Tuhan dengan penyakit ini, Korea bisa bebas dari penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada obatnya di Korea tersebut. Jadi ini film bagus banget dan sampai sekarang anaknya masih hidup, tumbuh baik, berprestasi juga gitu. Jadi ini wajib tonton banget, apalagi kalian yang sedang bersusah hati atau mengalami kondisi yang lagi down. Jangan putus asa, ada banyak jalan gitu loh. Jadi jangan nyerah sama keadaan gitu, apapun yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. Jadi ini film sayang cuman ada di CGV, gue gak tau, mudah-mudahan XX1 nayangin deh, karena ini penting banget, karena kesehatan itu adalah, apalagi yang namanya autoimun, itu adalah sesuatu yang nyata dan banyak banget kena ke masyarakat zaman sekarang, entah autoimunnya ke masalah kelenjar atau masalah seperti ini wajib banget, awareness banget buat kita. Dan pemainnya yang anak kecil itu bagus banget loh mainnya, beneran deh. Ini menurut gue salah satu film yang layak banget untuk kita tonton.